Poin yang kedua, setelah kita ngerti tentang dunia, kenapa diambil dari kata dunia dan kemudian menjadi nama panggungnya kita, maka yang kedua yang kita harus pahami adalah kita harus ngerti sifatnya dunia itu apa supaya nggak kaget, ya, dan supaya kita kemudian tidak cepat jantungan ketika melihat ada banyak episode di kehidupan dunia yang tidak pernah kita duga. Kenapa? Kita harus paham sifatnya dunia hanyalah menawarkan dua, yaitu adalah balaun wa fitanun. Bala itu artinya adalah ujian, wa fitanun itu fitnahnya banyak. Perkataan siapa ini Ustadz? Perkataan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa balaun wa fitanun fa'aitu lahu bisabr. Oh, namanya dunia itu ya tempatnya bala itu ya ujian, wa fitanun dan fitnahnya itu banyak. Fa'itulahu bisabar, kalau kamu hidup di dunia itu ya mbok dipersiapkan dengan kesabaran. Karena apa? Angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita kalau di dunia. Karena kita ini budak, ana dan antum ini budaknya Allah, makanya diambil dari kata abdun. Antum tahu kenapa disebut dengan abdun? Diambil dari sebuah akar kata thoriqun mu'abbad. Sesuatu yang diinjek-injek terus-terusan itu namanya thoriqun mu'abbad. Dan dunia itu adalah sifatnya penuh dengan ujian dan fitnah. Makanya kemudian sampai Al-Mutanabbi saja salah satu penyair itu mengatakan apa? Sesungguhnya dalam kehidupan dunia itu ada 4 perkara yang pasti kita temukan. Kamu mukmin, kamu tidak mukmin, kamu pasti akan menemukan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama akan kamu temukan husnun, kesedihan. Pasti menemukan kesedihan atau tidak? Pasti. Makanya kemudian lihat saja akhi Karim yang semoga Allah rahmati dan Ustadz yang Allah berkahi. Allah itu bukan hanya menitipkan air pada sungai, Allah bukan hanya menitipkan air pada lautan, Allah bukan hanya menitipkan air pada pintu langit, tapi Allah menitipkan air itu pada belakang mata kita. Kenapa sih Allah kok titipkan mata di belakang kelopak mata kita? Ya iya, Allah tuh tahu kalau ana dan antum itu akan melewati banyak kesedihan dan harus mengekspresikan itu untuk menetes air mata. Orang yang paling tinggi takwanya Rasul aja kemudian menangis. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, "Mahadihi dumu ya Rasulullah?" Loh, ini air mata apa ya Nabi? Lihat jawaban Nabi, indah jawaban Nabi. Jawami'ul kalim, selalu ciri khasnya indah dan padat. Maka Rasulullah mengatakan, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la yardha illa biqauli rabbina." Loh, namanya mata itu boleh punya hak untuk meneteskan airnya. Kemudian hati itu boleh berkalang dalam sedihnya, tetapi jiwa kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Kenapa Nabi saat itu meneteskan air mata ketika Ibrahim putranya itu meninggal dunia? Padahal Nabi ingin mengharapkan putra laki-laki sebagaimana Ibrahim itu punya Ismail, sebagaimana Daud punya Sulaiman, itu ingin punya anak laki-laki. Tapi apalah daya, Rasul diberikan ujian oleh Allah, beliau tidak memiliki putra semenjak beliau menikah sampai kemudian beliau itu meninggal dunia. Di situ kita mendapati apa? Kesedihan. Belum lagi yang kedua, furqatun. Furqatun itu apa? Furqatun itu kita pasti menemukan perpisahan. Pasti nggak berpisah? Pasti. Karena kehidupan dunia itu cuma 2. Kalau kamu nggak meninggalkan, kamu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sukumun. Sukumun itu apa? Sakit. Semuanya pasti sakit akhi. Walaupun antum rajin olahraga, kungfunya dijaga, tai chi-nya ikut, tapi pasti nggak kita akan merasakan sakit. Pasti. Siapa orang yang paling sakit di atas muka bumi ini? Bukan Fir'aun, tapi orang yang paling sakit dalam kehidupan kita itu Masya Allah Nabi akhi. Makanya Nabi pernah tersentuh itu kemudian kulitnya ketika panas, orang yang menyentuhnya itu kaget. Lalu kemudian apa? Kemudian ketika kaget mendapati panasnya Nabi begitu tinggi. Perhatikan ucapan Nabi. Wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum, rawahu Muslim. Saya ini kalau sakit dijadikan sakitnya saya 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau ana dan antum 37 panasnya, maka kalikan 2, itulah sakit yang dirasakan Nabi. Padahal siapa orang yang paling berat untuk bahagia dalam kehidupan dan tidak sakit? Rasul. Makanya kalau antum membaca kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, di situ juga dijelaskan Nabi itu sakaratul mautnya saja 2 kali sakaratul mautnya kita.
Makanya Nabi kemudian tidur di atas pangkuan ibunda Aisyah, sampai tangannya Nabi aja tidak bisa gerak. Ketika tangannya Nabi ada kekuatan, beliau minta semangkok air, dimasukkan tangannya ke tempat air itu, dia usapkan wajahnya. Sembari Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang namanya sakarat. 2 kali sakaratul mautnya itu daripada kita. Dulu ada ikhwan itu tanya sama ana, dan saya belum bisa jawab saat itu. Kenapa ya orang yang mati syahid itu sebagaimana digigit semut ketika mati? Kenapa Nabi itu sakaratul mautnya kok berat? Itu ternyata dijawab secara apik oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi jawab dalam kitabnya At-Tadhkirah, Nabi disulitkan di dalam sakitnya, disulitkan dalam matinya atau sakaratul mautnya, karena Allah ingin memberikan puncak ujian bagi Nabi di dunia supaya Nabi mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat. Itulah Rasul. Makanya pemimpin bagi penduduk surga itu siapa? Bukan Ibrahim, bukan pula Nuh alaihi salam. Tapi pemimpin di antara kalangan penduduk surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Puncak ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat, sampai sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Tapi itulah hidup, selalu ada perpisahan. Selesai Ustaz? Belum, masih ada kemudian yang keempat, usrun. Usrun itu apa? Masa-masa yang sulit. Sebagaimana Nabi ketika ditutup pintu dakwahnya di Mekah, kemudian beliau sampai mencoba untuk kemudian meraba-raba mana tempat yang cocok untuk kemudian hijrah. Nyuruh kemudian sahabat ke Habasyah, kemudian ke Taif. Bahkan kalau antum perhatikan dalam sirah, pertama kali Nabi itu tidak menyangka kalau hijrahnya itu kemudian ke Yasrib. Pertama kali itu menyangka bahwasanya hijrahnya ke Yamamah. Karena Nabi itu bermimpi, aku akan dihijrahkan oleh Allah ke satu tempat yang di situ ada pohonnya dan ada kurmanya. Dan tempat itu salah satunya adalah Yamamah. Nabi ngiranya ke Yamamah, padahal kemudian ternyata ke Yasrib yang berubah menjadi kota Madinah. Di situ Nabi mendapatkan kesulitan.